Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Koda si wajah Korea di Mekah. Salam mendengar CS. Oke, baik, alhamdulillah teman-teman. Di video kedua tentang bahasa tubuh, saya akan membahas terkait dengan kata-kata atau komunikasi dan bahasa dan makna bahasa tubuh. Seperti yang sudah saya janjikan di video pertama tentang bahasa tubuh atau body language. Yang paling pertama ada kata-kata. Kata-kata ini selalu identik dengan komunikasi, dan komunikasi itu menjadi aspek yang sangat penting di dalam hidup kita. Kenapa seperti itu? Karena banyak masalah datang itu gara-gara komunikasi yang tidak baik, atau banyak peluang datang itu gara-gara komunikasi yang baik. Dan banyak sekali masalah-masalah hari ini itu sebenarnya bukan karena masalah yang besar gitu ya, bukan karena masalah yang seperti apa, tapi berawal dari komunikasi yang tidak baik. Nah, maka dari demikian ada beberapa prinsip yang harus dipahami terkait dengan teknik komunikasi. Itu yang paling pertama, yang menyampaikan informasi itu adalah yang salah. Jadi ketika ada clash antara yang menyampaikan dan yang mendengarkan informasi, itu ketika clash yang salah itu adalah yang menyampaikan. Kenapa seperti itu? Karena ketika kita menyampaikan informasi, kita harus melihat setidaknya ada 3 aspek. Yang paling pertama, kita harus tahu ya, harus memposisikan. Nah, kita harus menyesuaikan yang paling pertama dengan siapa kita berkomunikasi. Kemudian yang kedua, apa yang akan kita bahas. Kemudian yang ketiga, dalam kondisi apa kita membahasnya. Jadi kita harus melihat dulu ya, ketika kita mau berbicara, komunikasi, memilih kata, kemudian memilih topik, memilih tema. Jadi kita harus menyesuaikan dengan siapa kita berbicara. Yang kedua, dalam posisi apa. Kemudian yang ketiga, apa yang akan kita bahas. Karena banyak kali ini yang pembicara-pembicara, kemudian mungkin teman-teman yang punya keahlian di bahasa yang lebih daripada yang lain. Misalkan Anda tahu bahasa Inggris, bahasa Korea, bahasa China, dan yang lainnya. Ketika berkomunikasi dengan teman Anda yang nggak tahu, misalkan dia nggak tahu bahasa Inggris, kemudian Anda mau coba pakai bahasa Inggris, kan nanti teman Anda tinggal melongo aja gitu kan ya, nggak akan mengerti apa yang Anda bahas atau apa yang Anda katakan. Jadi setidaknya ada 3 hal yang mesti teman-teman perhatikan dengan siapa Anda berbicara. Yang kedua, topiknya apa. Kemudian yang ketiga, dalam kondisi seperti apa. Karena bisa jadi lawan bicara kita mungkin dia sedang sakit, mungkin dia sedang terburu-buru, mungkin dia sedang panik. Jadi kemudian misalkan topik yang kita bahas itu tentang kesedihan, sedangkan lawan bicara kita sedang bahagia, kan nggak nyambung. Atau misalkan dengan siapa gitu ya, jadi kita harus posisikan siapa yang kita ajak bicara, apakah anak-anak, orang dewasa, orang tua. Jadi ketika kita misalkan seorang anak berkomunikasi sama orang tua, kita kan selalu yang memposisikan diri kita itu bahwa anak kecil, nggak menjadi orang tua walaupun kita sudah menjadi orang tua, seperti itu. Nah, itu adalah prinsip-prinsip dasar yang ada di dalam komunikasi. Dan ingat, ketika berkomunikasi kemudian ada clash, itu yang salah itu bukan si pendengar tapi si yang menyampaikan, karena dia tidak tahu dengan siapa dia berbicara, dalam kondisi apa, dan topik apa yang akan dia bahas gitu ya. Kemudian yang selanjutnya ada beberapa elemen penting yang harus kita pahami dalam berkomunikasi. Setidaknya ada 3 nih. Yang paling pertama ada visual, yang kedua ada vokal, yang ketiga ada verbal. Nah, visual ini itu sangat berpengaruh sekali dalam keberhasilan komunikasi, itu sekitar 55%. Kenapa seperti itu? Karena ini respon orang itu akan tergantung sekali terhadap visual kita. Visual itu berkaitan dengan bahasa tubuh kita, dengan penampilan kita, dengan baju apa yang kita pakai, dengan gaya rambut seperti apa yang kita pakai, kemudian jam tangan seperti apa yang kita pakai. Nah, hal yang seperti itu sangat berpengaruh sekali terhadap keberhasilan komunikasi. Kenapa? Karena di dalam komunikasi itu suka ada yang dinamakan dengan pandangan pertama. Begitupun jika ketika teman-teman menaksir seseorang atau mencintai seseorang, itu rata-rata teman-teman itu jatuh cinta di pandangan pertama gara-gara visualnya dulu. Kenapa? Karena teman-teman nggak pernah ngobrol, nggak pernah tahu rumahnya di mana, terus kemudian nggak pernah kenal,
bukan tetangga juga, bukan saudara juga gitu ya, tapi tiba-tiba teman-teman ada ketertarikan. Nah itu kenapa seperti itu? Karena visual ini. Maka visual ini tuh sangat berperan penting di dalam komunikasi itu sekitar 55%. Makanya dengan demikian sangat penting sekali ilmu bahasa tubuh seperti ini atau body language seperti ini itu untuk keberhasilan komunikasi ke depan. Kemudian yang kedua, vokal. Kalau vokal itu berkaitan dengan intonasi ya, dan ini sangat berperan penting terhadap keberhasilan komunikasi sekitar 38%. Jadi ketika teman-teman berbicara dengan lawan jenis atau dengan teman, dengan saudara atau dengan lawan bicara, itu penting sekali memperhatikan intonasi suaranya. Kenapa seperti itu? Karena Salurkan pernah mengatakan bahwa berbicara seolah-olah menari dan berbicara seolah-olah bernyanyi. Karena berbicara itu ada intonasinya, ada intonasi marah, intonasi sedih, intonasi lucu, intonasi panik, dan yang itu semua berbeda-beda. Dan kita akan menyampaikan pesan terhadap lawan bicara itu lewat intonasi. Dan banyak sekali terjadi kelas pemahaman itu gara-gara intonasi yang bermasalah. Contohnya misalkan saya ada punya kata-kata, ayah saya memberi makan anjing. Kemudian ketika saya kasih koma di ayatnya, ayah saya kasih koma, kemudian yang lainnya biasa. Jadi artinya berbeda. Ayah saya memberi makan anjing. Jadi artinya kayak seolah-olah saya itu memberitahu ayah saya bahwa saya sedang memberi makan anjing. Tapi kemudian ketika saya geser komanya ke saya, jadi artinya berbeda juga ya. Jadi berbeda juga, ayah saya sedang memberi makan anjing. Nah, jadi saya seolah-olah memberitahu ke orang-orang bahwa ayah saya itu sedang memberi makan anjing. Tapi kemudian ketika saya ganti geser lagi komanya itu ke memberi makan, nah dimakan, itu akan menjadi total berubah artinya. Misalkan ayah saya sedang memberi makan anjing. Nah, jadi kayak seolah-olah kita tuh menganjing-anjingkan orang lain ya, padahal enggak. Nah, kenapa seperti itu? Karena gara ada kelas di masalah intonasi. Dan intonasi itu sangat penting. Kapan kita harus koma, kapan kita harus titik, kapan kita harus tanda seru, kapan harus tanda tanya. Nah, itu harus jelas intonasinya. Nah, kemudian yang selanjutnya barulah verbal. Dan verbal ini itu sekitar 7% berpengaruh terhadap komunikasi. Dan verbal ini berkaitan dengan fakta, data, kata-kata, dan yang lain-lainnya. Nah, maka dengan demikian di visual, di teknik komunikasi atau di kata-kata ini itu teknik keberhasilan komunikasi itu tergantung dari bagaimana visualisasi atau bahasa tubuh kita yang baik atau enggak terhadap orang lain, atau kita paham enggak terkait dengan bahasa tubuh. Dan bahasa tubuh ini tuh berkaitan dengan visual, dan cara kita menampilkan diri itu sangat penting untuk menentukan respon orang lain. Ingat ya quotes-nya, cara kita menampilkan bahasa tubuh kita itu sangat penting untuk menentukan respon yang akan kita dapatkan dari orang lain ya. Jadi respon yang akan kita dapatkan dari orang lain itu baik buruknya itu tergantung dari bagaimana cara kita menampilkan diri kita, bukan bagaimana cara kita berbicara ya. Karena tadi bicara itu bisa dimanipulasi, tapi bahasa tubuh tidak bisa. Nah, baik, itu saja mungkin teman-teman yang bisa saya bahas terkait dengan komunikasi dan bahasa tubuh, makna bahasa tubuh dan makna komunikasi. Dan insya Allah next saya akan bahas video selanjutnya. Stay terus di YouTube saya, jangan lupa like, subscribe, komen YouTube saya, karena di bahasa tubuh ini ada sekitar 7-8 modulan atau 8 video yang akan saya bahas. Nah, itu saja mungkin. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.